Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita bersyukur atas hari ini. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kesempatan lagi Engkau rahmati kami di hari ini. Kami mau merenungkan firman-Mu lagi, kiranya Roh Kudus terangi hati pikiran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Yeskel 1 ayat 28. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu kudengar suara Dia yang berfirman. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah kekuatan kita adalah Allah. Itulah tema kita. Nah Bapak Ibu, Yehezkiel adalah seorang imam dari suku Lewi dari garis keturunan Yosua dan Rahab. Ayahnya bernama Buzi, Yehezkiel 1 ayat 3. Yehezkiel lahir di sekitar tahun 622 sebelum Masehi. Nama Yehezkiel dalam bahasa Inggris adalah Ezekiel atau Eskiel, dan dalam bahasa Ibrani Yehezkel. Artinya adalah Tuhan akan menguatkan atau dikuatkan oleh Allah. Nah, Yehezkiel dibesarkan di Yerusalem melayani sebagai imam di dalam bait Allah dan merupakan kelompok kedua tawanan yang diangkut atau ditawan atau dibawa ke Babel bersama Raja Yoyakin. Ketika ia berada di Babel, ia menjadi nabi Allah. Ia adalah penulis kitab Perjanjian Lama yang berjudulkan namanya sendiri, yakni kitab Yehezkiel. Allah kekuatanku tidak hanya menjadi arti nama Yehezkiel, melainkan adalah gambaran kehidupan dari Yehezkiel itu sesungguhnya. Di mana dia telah mengalami Allah dan mengakui bahwa Allah adalah benar, adalah kekuatan dalam hidupnya. Kekuatan Allah itu dialami Yehezkiel ketika ia sedang berada di tepi sungai Kebar di negeri orang Kasdim, ayat 1-3. Ia bersama raja, para pembesar, dan para pemimpin agama harus meninggalkan bait Allah, bahkan terusir dari negerinya. Mereka berada dalam situasi tanpa pengharapan akan siapapun, bahkan terhadap Allah. Namun di tengah situasi itulah Tuhan menyatakan berbagai penglihatan kepada Yehezkiel. Peristiwa penglihatan itu terjadi pada tanggal 5 bulan yang keempat tahun ke-30. Ini merupakan tahun kelima pembuangan Yoyakin, yaitu 592 sebelum Masehi atau sebelum Kristus. Berbagai penglihatan tersebut antara lain, yang pertama penglihatan berupa angin badai dan 4 makhluk hidup yang menyerupai manusia. Bandingkan ayat pasal 10 ayat 20. Dan kemudian yang mengikuti arah roh itu pergi, pasal 4-12. Roh tentu mengacu kepada roh Allah, ayat 20. Ia juga melihat bara api yang menyala-nyala dan ada roda-roda yang berjalan di samping dan mengikuti makhluk-makhluk hidup itu. Pasal 13-21. Dan cakrawala yang dapat memperdengarkan seperti suara yang maha kuasa di atas kepala makhluk hidup itu. Pasal 22 dan 24. Di atas cakrawala itu ada tahta yang diduduki oleh seorang manusia yang mengkilap seperti sinar. Pasal 25-28. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini dan tema kekuatan atau kekuatan kita adalah Allah, hendak menyatakan beberapa hal. Yang pertama, bahwa itu hendak menyatakan tentang pengenalan kita kepada Dia, pada Allah. Bahwa Allah itu hidup, Dia Allah yang tahu, Allah yang peduli akan umatnya dan hamba-hambanya ketika sedang berada dalam kelemahan dan putus asa. Dan sesungguhnya penggenapannya kepada Kristus bukan hanya tahu, tapi Dia yang memikul dan menanggung segala kelemahan dan kesengsaraan kita. Yang kedua, tentang panggilan hidup kita, bahwa Allah memanggil kita, punya maksud dan tujuan di balik segala kesulitan dan kesusahan kita. Bahwa Allah turut bekerja, turut campur tangan dalam setiap musim pergumulan dan kesusahan hidup kita. Apalagi kepada kita yang sungguh dirancangkannya untuk dipanggilnya menjadi hamba-hambanya. Roma 8:28, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan, yaitu kepada mereka yang mengasihi Dia, yang sesuai dengan rencananya.
Nah, yang ketiga, pengenalan kepada Tuhan dengan berkata bahwa Dia adalah kekuatanku, itu membuat kita punya pengharapan bahwa kita tidak takut, supaya kita tidak khawatir, karena di balik kabut, di balik hujan, di balik segala masalah ada pelangi. Itulah ungkapan di ayat 28. Seperti pelangi, ya, dikatakan di sana bahwa seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Itulah firman Tuhan. Ya, sama juga dengan pujian seperti pelangi sehabis hujan, atau pujian janjimu seperti fajar pagi hari. Meskipun ada malam, ada kegelapan, tapi pasti pun fajar itu akan terbit dan bersinar atas kita. Dan yang keempat, bahwa Allah atau kekuatan kita adalah Allah. Itu sesungguhnya menunjukkan tentang kita sungguh memiliki perilaku yang sungguh benar di hadapannya. Di ayat 28 bagian B dikatakan, begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sembah sujud, lalu ku dengar suara Dia yang berfirman. Ini bicara perilaku hidup kita. Artinya bahwa dengan kita mengenal Dia, dengan kita tahu panggilan kita, dan kita punya pengharapan kepada Dia Allah yang adalah kekuatan kita, maka itu akan membawa pengaruh yang positif, pengaruh yang baik terhadap sikap dan perilaku kita, yaitu apa? Kita memuliakannya, kita menyembah, sujud, dan kita mendengarkan firman-Nya. Kita taat untuk hidup di dalam kehendak-Nya. Karena itu, sebagaimana Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari alamilah itu, dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Ingat, kekuatan kita adalah Allah. Amin. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kami bersyukur karena kami sungguh boleh dikuatkan lagi dan diteguhkan terkait dengan hidup yang kami jalani. Kami sadari bahwa Tuhan ada, dan kami serahkan semuanya. Tuhan tolong, dan biarlah semua hidup kami jalani untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.